itu yang gue dengar dari tadi debat kalian yang muter sana muter sini. Sampai slot gue habis tuh 300.000. Sampai berhenti gue main slot. Itu yang gue debatin serius. Jadi intinya mungkin cara Anda mengoreksi Bapak Drayan terlalu gimana sehingga dia nggak terima, itu aja sih. Kalau misalkan Bapak Drayan melontarkan kata tersinggung ya. Tuh. Nah, kalau misalkan masalah main pemain di sini emang nggak ada yang salah, cuman mungkin dari segi omongan aja. Itu sih yang gue ponis. Kesalahpahaman dalam omongan itu aja. Dia kesinggungnya di situ, Bray. Dan maaf ya, kalau gue salah, cuman menurut gue ada sebuah ungkapan di situ menyamakan sama rata sama si Ocun, sama si ABC tadi yang disebutin ya, mungkin gue nggak ingat semua. Dia nggak terima di saat dia disamakan rata dengan orang-orang seperti itu. Gitu loh. Kalau salah tangkap gak sih? Enggak, Bang Drayan ini mencoba untuk membedakan si ini sama si Ocun gitu. Dia mungkin kalau untuk bahasa si Ocun dia ngegas bodo amat, tapi dia masih menghargai si Gray ini karena dia tidak seperti itu gitu. Cuman bahasa konteksnya tadi ideologi yang dibikin sama si Gray tersinggung karena jatuh konteksnya itu adalah bahasa ujaran kebencian yang mungkin bahasa konteksnya gitu ya yang diterima oleh Drayan itu ya, kayak apa sih gitu, gue juga tahu lo gitu, lo bisa apa di sini gitu. Jadi konteksnya bahasanya ketersinggungan dengan bahasa yang mungkin seandainya tadi ideologi seperti itu tadi kan ada yang gue dengar ya. Cuman yang namanya si Bang Drayan kan sudah yang kayak udah terlanjur kena banget gitu ya, mungkin ya kalau untuk kita yang normal bahasanya sebenarnya Bang Drayan tuh belum tersinggung tadi. Kalau kita yang normal mungkin bahasanya gue nggak terima nih lo kayak gini nih gitu, tapi Bang Drayan sudah merepress karena yang beranggapan dia bukan kayak si Ocun, dia orang baik gitu. Akhirnya terbawa suasana. Nah gitu. Sebenarnya konteks mereka dengan menahankan statement masing-masing itu udah yang kayak keren banget. Makanya tadi nyimak nih suhu sama suhu nih anjing gitu. Cuman di situ masih ada yang ketegangan dalam berbicara yang harus menetapkan masing-masing statementnya mereka agar mengiyakan gitu, iyakan. masih belum fit untuk maksudnya bukan berdamai ya, satu frekuensi gitu, masih belum fit. Tindakan ya, karena berbicara tindakan di virtual mungkin Bang Drayan kan sudah usaha untuk yang kayak harus mengumpulkan data dari Ocun, dari Jason. Nah tindakan itu kemungkinan si Bang Drayan membutuhkan mungkin ya. Kalau untuk kita feedback dari secara realitanya Bang Drayan ini kan apalagi sih yang mungkin kayak bahasa segera ya, apalagi sih segera tahu kan Bang Drayan ini sudah dirinya seperti apa, udah tahu banget gitu. Tanpa mereka virtual juga bisa dapat sih orang-orang seperti itu gitu. Cuman kenapa belum ada? Sebenarnya sudah terjadi ya itu, cuman hanya kasus itu tidak terlalu ditanggapi mungkin bahasa konteksnya gitu. Kalau nggak ada dukungan orang-orang Lemo juga yang antusiasnya besar gitu, makanya kayak kita kayak gini tuh mendukung sebenarnya. Ayo kita gerak bareng-bareng, ayo kita rame bareng-bareng, bertindak bareng-bareng. Kalau memang dia salah konteksnya, ayo kita rame-rame bertindak gitu. Ayo kita usaha. Sekarang kan di Lemon tidak ada yang pernah menciduk orang yang kayak gimana kan. Ada, ini kita laporkan orang ini dikasih tahu gitu. Ayo kita rame-rame ya di sini tuh. Bukannya gue yang kayak gimana ya. Karena yang dilakukan individual sama Bang Drayan mungkin masih belum sampai ke sana konteksnya gitu. Belum nyampe, nanti kita butuh informasi yang lebih jelas lagi. Kalau yang mau segera ayo kita tindakan, ayo kita bareng-bareng nih. Gue juga sekarang tuh mencari sesuatu juga Bang, jadi gue juga lagi proses juga
makanya kata gue capek juga di sini yang orang-orang kayak gitu tuh perlu dikasih tahu dulu ya. Lo bayangin nih, agama yang seperti itu tuh nggak pantas banget ya. Gue jadi makanya awalnya gue kasih naik tuh si Ocun sering. Sekarang makanya di dalam sandi gue keluarin, gue kick. Gue suka lagi berteman serius gue. Bukannya gue suci atau seperti apa. Sudah di luar batas nalar logika. Sudah di batas nalar logika nggak terima ya ini mainan kita ya itu udah nggak usah berteman sama mereka. Udah kita bergerak bareng-bareng deh. Bentar. Nah, Jelas. udah ngopi dulu kita sahabat. Ya. Slot selanjutnya kita harus ini gue udah top up 100.000 nggak naik gue banting HP-nya. Lo kasih gue top up sini. BRI lagi gue masukin bisa nunggu setengah jam lagi. Bentar. Ini si Grace sama si Drayen ini jadinya berdamai kan? Tidak ada. Ini gue masuk berdua sini ya Jay. Lu kenapa nggak lihat Jay? Oke. Gimana Bang Dis? Ini si Bang Drayen sama si Grace sekarang sudah berdamai kan? Tidak ada. Itu bukan pertanyaan yang bagus juga. Gua nggak ada merasa konflik bang. Tapi kalau Bang Brian merasa memang gua menyebabkan sebuah konflik hanya sebuah perkataan ya. Menurut gua sih, makanya kenapa gua bilang lucu. Maaf nih ya kalau gua menggunakan kata lucu lagi ya. Tapi gua nggak merasa ada konflik. Karena ini hanya dialog. Dialog itu tercipta dan wajib ada pro dan kontra. Di saat orang berargumen dan dia mengatakan sesuatu dan kita tidak setuju, bisa dong kita berikan analogi. Makanya gue buat perumpamaan seperti tadi. Maaf sebelumnya nih. Ya, gue mau banyak nih menggunakan kata maaf sekarang sama kayak Bang Ryan gitu. Jadi kalau misalnya abang emosi juga, apakah itu pantas abang emosi ke saya? Sedangkan saya tidak ada menggunakan kata-kata sarkas. Saya sangat pantas emosi sama Anda. Yang pertama gitu kan, contoh si Ryan nih. Ya saya contohin ya. Sebentar dulu saya ngomong nih, biar kau paham. Yang pertama, bahwa tadi menyampaikan tuh kayak si Ryan ini nggak tobat-tobat itu kan, diam ya kan. Tuh kayak si Ryan itu kan cuma berkuar-kuar omong doang, diam gitu kan. Nah, yang ketiga, Bang. Abang menyampaikan, gua tahu lu di real siapa gitu loh. Ketika dibuka di dunia real, aku cari lembaga hukum lain, kok dipermalukan juga di situ gitu loh. Nah itu yang aku nggak terima gitu loh. Dan tadi Jay dengan Sandi itu udah bijaksana, termasuk Bocil. Dari kau sebelum minta maaf, aku udah minta maaf duluan kan. Itu udah bijaksana bahasa aku gitu loh. Kalau memang aku pun tahu karakter kamu dengan seperti kayak gitu, saya buang energi banyak loh di sini bicara sama kamu gitu loh. Dan mungkin ini mudah-mudahan ada manfaatnya ketika kamu jangan menganggap kamu tuh sok pinter gitu loh. Analogi kamu boleh miliki gitu loh. Di atas langit ada langit gitu loh. Saya menerka berbicara uang itu pakai literatur gitu loh, paham gak sih? Nah sekarang permasalahannya nggak mungkin loh kalau saya tersinggung hebat gitu loh. Kalau kamu menjadi orang yang bijaksana dan dewasa, ketika melihat seseorang itu tersinggung, kamu evaluasi diri kamu gitu loh. Iya, apa ngomong saya berlebihan ya? Dan tetap kamu membenarkan metodologi apa yang kamu miliki dari awal sampai ke akhir. Enggak kok, gue santai aja kok. Berarti gitu cara kamu menyinggung orang dengan santai seperti kayak begitu gitu loh. Paham nggak sih? Kenapa saya membuat saya marah? Udah dijelasin sama Jai. Karena saya tidak menempatkan kamu sama dengan si Ocun. Si Ocun itu sama juga sudah disampaikan. Bijaksana si Jai ngomong tadi. Ayolah kita bukan kepentingan saya juga gitu loh. Paham nggak? Tetapi di sini konteksnya antara saya dengan Ocun ada masalah. Sudah keterlaluan. Termasuk diri saya pribadi. Termasuk masalah publik juga. Di sini saya harus turun tangan, Bang. Nah, tapi ketika abang tadi berbicara hal yang menurut abang itu benar dan menjatuhkan saya, abang tidak bergeming. Itu yang saya membuat saya kecewa gitu loh. Kalau dari tadi abang berubah kan ngomongnya seperti kayak gini. Tahu nggak? Hal yang paling menjijikan itu adalah karakter bang. Termasuk saya jijik dengan jijik saya seperti kayak gini. Saya kalau udah marah, saya udah nggak bisa ditampung lagi. Apalagi orangnya itu udah dikasih batasan, udah saya kasih sabar. Orangnya udah gak sabar gitu loh. Kalau misalkan masalah dunia hater menganggap kita bacotan dialog udah selesai, udah nggak ada masalah bagi saya gitu loh. Paham nggak sih?
Cuman kau nggak paham intisari bahasa kamu. Kalau disinopsiskan gitu kan, konjungsi kata demi konjungsi kata, ada penggiringan opini, ada mendeskripsikan saya, mengintervensi saya. Kan sudah paham itu. Kalau kau ngomong sama orang paham, nggak perlu seperti kayak begitu. Dari tadi kau eksposisi duduk di sini pertama bicara, kau sudah merendahkan orang lain di sini. Semua orang kau bacotin gitu loh. Hanya ngomong semua segala macam dan sebagainya. Itu hak Anda gitu loh. Tapi poin ketiganya itu menyinggung perasaan saya. Itulah masalahnya. Nggak ada yang lain gitu loh. Makanya gue bilang kenapa nggak tobat-tobat gitu loh. Dan itu juga nggak ada kata sindiran juga bang. Walaupun abang merasa itu disindir ya maaf sebelumnya. Gitu loh bang. Jadi kalau namanya dalam dialog, aku wajar kalau ada pro dan kontra. Di saat kita kontra dan aku nggak setuju, kenapa aku bilang tadi? Kan itu cuma baik omongan aja. Tindakannya itu udah setahun yang lalu terjadi. Kan aku bilang kayak gitu bang. Ada cerita yang aku ceritakan tadi. Tapi abang selalu emosi dan emosi gitu. Coba juga kalau abang nyuruh aku untuk berpikir, abang juga harus berpikir kenapa harus emosi gitu. Kan bisa ngomong baik-baik, kan bisa ngomong pelan-pelan juga. Itu loh bang Ryan, maaf. Nggak, kamu lagi ngajarin bebek berenang. Aku udah 3 kali sabar loh sama kamu. Ya, sekarang kau ngomong berubah aja setelah aku marah-marah seperti tadi kan gitu. Paham kau? Konteksnya kau adalah orang yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau tahu aku mau gini, aku nyesel jadi sahabat kau selama ini. Paham gak sih? Giliran sahabatmu lagi terancam, terguncang emosi yang hebat. Kok nggak ada belas kasihan gitu, no mercy kamu, nggak ada pengampunan gitu loh. Tahu nggak bang? Saya ajarin kamu ilmu ya. Sebentar, saya ajarin kamu ilmu. Ketika orang bijaksana melihat orang itu marah, kasihan loh bang. Kalau tersempil nilai berkawan, berteman dengan saya, ketika orang itu marah, kamu tuh kasihan gitu loh. Psikisnya terganggu, terguncang gitu loh. Itu secara bijaksana loh. Kasihan banget nih si Dryan nih jadi marah-marah nih karena saya gitu kan. Tapi abang no mercy, nggak ada pengampunan buat saya gitu loh. Apakah orang seperti Anda harus saya tolerir atau tidak? Ya, paham. Aku menganggap kau sahabat bang. Aku nggak bilang sama mereka, kamu ini siapa. Aku paham banget, deket banget sama kamu gitu loh. Tapi mulai malam ini, saya tidak akan berminat bersahabat, berteman, atau kenal sama kau. Paham? Karena kau orangnya nggak ada pengampunan untuk sahabat. Bagaimana suatu saat kau bisa bersahabat dengan saya? Aku nggak butuh pengampunan dari situ gitu loh. Paham nggak? Aku ikuti permainan kamu. Kamu baik, saya baik sama kamu. Ya. Nah, ini yang paling yang paling bahaya. Bahasa kamu yang sudah tertanam menjadi karakter. Yang tidak kamu sadar menyinggung perasaan orang lain. Selama ini saya nggak pernah menyinggung Anda loh. Tapi hari ini saya sudah membuktikan kalau saya tersinggung sama Anda. Ingat ya ilmu dari saya. Ketika kamu melihat orang marah, kamu kasihan orang itu bang. Di sini, literatur bahasa saya membalas kasihan sama kamu gitu loh. Dan calon-calon sahabat-sahabat, pasangan kamu, orang tua kamu, siapapun dalam kehidupan kamu. Rubah itu. Kalau kau mau dikasih saran juga sama saya. Apa? Saya jadi korban kamu saat ini. Ketika saya marah besar, terguncang emosi saya sampai saya keluar bahasa binatang sama kamu. Kamu tetap bergeming, kamu boleh punya prinsip gitu loh. Tapi menempatkan prinsip itu dalam kebijakan yang equal gitu loh, Bang. Aku bijaksana menganggap Bang Dryan itu lagi marah gitu loh. Aku ngomong hati nih, Bang, sama Abang. Ya, kalau Jay ngomong kayak gini, Jay sedih meneteskan air mata kalau dia memiliki nilai sahabat dengan saya. Paham gak sih? Beda konteksnya kalau saya marah-marah dengan hater. Itu saya lagi hiburan gitu loh, Bang. Lagi menghilangkan penat gitu loh. Saya udah open minded loh sama kamu. Masa kamu nggak paham-paham? Bisa kan ya kan. Kalau mau ngilangin panik kan cara lain kan bisa ya kan ngebucin bisa. Enggak. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku nggak ada kepentingan sama kamu. Udah selesai ya. Aku udah selesai dengan Gray berbicara banyak hal. Ya Gray ya. Jujur,
saya tersinggung sama kamu, saya marah sama kamu, ya. Jadi kamu pun nggak butuh pengakuan saya, begitupun sebaliknya. Ya, saya menghadiri orang-orang yang berpotensi seperti ini dengan saya gitu loh. Ya, jujur, saya udah bicara dengan hati sama kamu gitu loh. Kalau kamu sendirian, ketika lihat saya marah-marah seperti kamu tersinggung, silahkan kamu tersinggung. 5 kata minta maaf sudah saya lontarkan sama kamu tadi. Untuk bisa meredam semuanya. Ya, tapi kamu selalu bilang lucu gitu loh. Membenarkan apa yang kamu benar gitu loh. Dan tetap kamu menempatkan prinsip kamu kalau saya tuh nggak bersalah. Beralibi dengan dialog itu seperti gini. Tidak lah. Saya membedakan kamu porsinya dengan orang-orang yang saya benci di aplikasi ini gitu loh. Hampir sama kamu dengan Jai. Bahkan aku lebih dekat sama kamu daripada si Jai gitu loh. Ya, ini kan menjadi suatu catatan gitu loh. Ya, tapi terserah abang kalau mau menganggap saya salah, tapi saya nggak mau, saya punya prinsip hidup. Iya, makanya Anda dengan saya sekarang nggak usah berteman, nggak usah kenal, ya. Karena Anda, ketika saya sudah membawa literatur nurani sebagai kemanusiaan untuk Anda bijaksana, Anda tidak mau bijaksana. Ya, what the fuck man? I don't care. Ya, saya udah nggak peduli lagi. Ya, aku ikuti permainan kamu. Ya, kamu mau ganas-ganasan, ayo. Kamu udah tahu karakter saya, sikap saya, karakter saya udah di dompetmu gitu loh. Silakan kamu camkan baik-baik. Terserah. Mau kontrak selamanya di aplikasi ini, ayo. Kalau kau masih menganggap diri kau benar ya silakan. Kamu orang baik, orang benar loh. Ya, di sini Jay sama Joker juga bisa menilai kok siapa yang dewasa, siapa yang bijaksana kok dari tadi ya. 5 kali aku minta maaf sama kau. Di mana nurani kau sebagai manusia yang menganggap saya mantan teman atau sahabat? Udah kasih saya terminologi ketika seseorang marah itu perlu dikasihani gitu loh. Melas aku sama kamu. Astagfirullahaladzim. Jay, aku pamit Jay ya. Udah nggak ada guna. Capek aku. Joker, thank you semuanya. Assalamualaikum.